Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arni Susanti dari kelas 4 Manajemen C1. Di sini saya akan menjawab soal UAS. Yang pertama, pengambilan keputusan strategis seringkali berhubungan dengan konsep trade-off. Trade-off adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih dengan mengorbankan salah satunya. Dalam pengambilan keputusan strategis, trade-off dapat berupa pilihan antara dua atau lebih alternatif yang memiliki kelebihan atau kekurangan masing-masing. Adapun penjelasannya dan contoh yang komprehensif. Pengertian trade-off. Trade-off adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih dengan mengorbankan salah satunya. Dalam pengambilan keputusan strategis, trade-off dapat berupa pilihan antara dua atau lebih alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, dapat ditemui dalam kehidupan sehari adalah ketika pemerintah harus memilih antara meningkatkan pandangan atau mengurangi biaya. Mereka harus mengorbankan salah satu aspek untuk memperoleh aspek lain yang lebih penting. Misalnya, pemerintah dapat memilih untuk meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan pajak, tetapi ini dapat mengurangi konsumsi masyarakat. Dalam pengambilan keputusan, dalam analisis trade-off, pihak yang berkepentingan harus melibatkan untuk mempertimbangkan strategis pengolahan dan menentukan prioritas dalam pengolahan. Analisis ini sangat dirasakan manfaat dalam memahami konflik penggunaan sumber daya dan keinginan stakeholder dalam pengolahan sumber daya. Contoh dalam pengambilan keputusan strategis. Contoh analisis trade-off dalam pengambilan keputusan strategis dapat ditemui dalam pengelolaan proyek. Misalnya dalam proyek rumah susun, analisis trade-off dapat digunakan untuk memilih antara biaya yang lebih rendah dengan waktu yang lebih lama atau biaya yang lebih tinggi dengan waktu yang lebih singkat. Analisis ini dapat membantu untuk memahami konflik antara biaya dan dalam pengelolaan proyek. Dalam kesimpulan, pengambilan keputusan strategis sering kali berhubungan dengan konsep trade-off. Analisis trade-off membantu dalam memahami konflik penggunaan sumber daya atau keinginan stakeholder dalam pengolahan sumber daya sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien. Contoh dapat ditemui dalam pengolahan proyek seperti dalam proyek rumah susun dan pengelolaan sumber daya seperti dalam pengolahan lahan pertanian. Jawaban nomor 2. Dalam pandangan industrial organization, faktor eksternal lebih penting dari faktor internal karena keunggulan bersaing sebagian besar ditentukan oleh posisi perusahaan dan dalam industri. Faktor eksternal seperti pasar persaingan, teknologi, dan lingkungan politik dan hukum memiliki pengaruh yang lebih kuat pada kinerja perusahaan dibandingkan dengan isu internal seperti pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Model 5 kekuatan Porter yang dikemukakan oleh Michael Porter juga menekankan pentingnya faktor eksternal dan mencapai keunggulan bersaing. 5 kekuatan tersebut meliputi 1. Bargaining power of suppliers, kekuatan pemasok yang dapat mempengaruhi harga kualitas bahan baku. Bargaining power of buyers, kekuatan pembeli yang dapat mempengaruhi harga dan kualitas produk. Threat of new entrants, ancaman masuknya perusahaan baru yang dapat mempengaruhi pasar dan harga. Yang keempat, threat of substitute products, ancaman produk substitusi yang dapat mempengaruhi pasar dan harga. Yang kelima, competitive rivalry, persaingan antar perusahaan yang dapat mempengaruhi harga dan kualitas produk. Dalam model ini, faktor eksternal seperti persaingan dan ancaman masuknya perusahaan baru memiliki pengaruh yang lebih kuat pada kinerja perusahaan daripada faktor internal seperti pemasaran dan keuangan. Jawaban nomor 3. Apple menggunakan strategi diferensiasi dalam membangun produk iPhone. Strategi ini berfokus pada pengembangan produk yang berbeda dari pesaing melalui inovasi, desain, dan pengalaman pengguna yang unik. Apple menawarkan produk yang memiliki desain yang elegan, user-friendly, dan berbasis teknologi yang canggih, sehingga membedakan dirinya dari pesaing seperti Samsung, Google, dan Microsoft. Strategi diferensiasi cocok diterapkan ini karena 1. Inovasi.
Apple harus melakukan inovasi produk membuatnya berbeda dari pesaing. Contohnya iPad dan iPhone yang meluncurkan dengan baik oleh konsumen. Yang kedua, desain. Apple berfokus pada desain yang elegan yang mudah digunakan membuat produknya berbeda dari pesaing. Yang ketiga, pengalaman pengguna. Apple menawarkan pengalaman pengguna yang unik dan berbeda dari pesaing seperti integrasi teknologi yang canggih dan desain yang menarik. Yang terakhir, kualitas. Apple berfungsi pada kualitas produk yang tinggi, membuat produknya berbeda dari pesaing yang lebih murah tetapi kurang kualitas. Dari strategi diferensiasi, Apple dapat mempertahankan keunggulan kompetitif dan mempertahankan posisi dominan dari pasar teknologi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.